Nasruddin 44 tahun, biasa dipanggil Aci, merupakan seorang pengusaha emas asal Jayapura, Papua. Malam itu dirinya sedang menjemput sang istri. Namun saat Aci mengemudikan ke arah jalan pulang bersama istrinya, Aci dicegat oleh sekelompok orang yang berjumlah 4 orang dan ia diancam dengan pisau. Istrinya yang baru bangun sontak terkejut. Dirinya diancam untuk diam oleh salah satu pelaku. Tak lama kemudian, Aci disuruh untuk keluar dari mobil. Perampok meminta semua harta benda yang mereka punya, namun Aci menolak memberikan harta bendanya. Akhirnya semua perampok menyerang Aci. Mereka menghantam habis-habisan sampai Aci tak bernyawa. Aci menghembuskan nafas terakhirnya ketika dirinya terkena beberapa hujaman benda tajam. Istrinya yang melihat kejadian itu langsung kaget lantaran sang suami terjatuh di hadapannya. Ia menopang tubuh Aci yang sudah tak berdaya dan penuh luka pada bagian leher. Istri Aci yang panik langsung meminta pertolongan. Ia kemudian ditolong oleh warga yang sedang melintas. Lalu warga langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Saat ditanya pihak kepolisian, Firgita tidak mengetahui mobil yang dikendarai oleh para pelaku karena kondisi di sana terlalu gelap. Ia mengatakan diserang 4 orang. Para pelaku juga membawa tas dan barang berharga lainnya. Aci saat itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan visum. Hasil visum dari rumah sakit diketahui bahwa terdapat beberapa luka akibat benda tajam di sekujur tubuh, kepala, punggung, tangan, dan kaki Aci. Firgita yang ditinggalkan Aci sangat terpukul. Sempat ia tak meninggalkan kuburan. Ia menunjukkan ekspresi trauma akan kejadian pembegalan. Sejumlah kerabat baik dari pihak suami dan Firgita mendampinginya di sebuah kamar. Firgita terduduk dengan tatapan kosong, bahkan memilih membisu atas pertanyaan yang dilontarkan. Ia bahkan kesurupan saat ditanya mengenai peristiwa penghilangan nyawa Aci. Bicaranya mulai melantur. Sesekali tertawa dan tiba-tiba berubah menangis. Sungguh malang nasib Firgita ditinggalkan suami yang sangat mencintainya. Tak butuh waktu lama untuk polisi mengungkap kasus perampokan dan penghilangan nyawa terhadap Aci. Polisi menetapkan sang perampok yang bernama Mahdi sebagai tersangka. Penetapan tersangka Mahdi didasarkan pada keterangan istrinya kepada polisi. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi begini ceritanya. Firgita Legina Helu, 25 tahun. Dulunya adalah anak asisten rumah tangga yang hidup di pinggiran pantai kota Jayapura. Kehidupannya saat itu disebut sangat malang karena tak mempunyai tempat tinggal. Aci ternyata tulus pada Firgita. Tanpa memandang latar belakangnya, Aci jatuh cinta dan akhirnya menikahi Firgita. Aci menikahi Firgita ketika ia masih duduk di bangku SMP. Tak seperti perempuan pada umumnya yang menikmati masa mudanya, Firgita justru menikah saat masih belia. Bahkan keluarga Firgita diketahui tidak menolak sama sekali saat anaknya hendak menikah dengan sang juragan emas. Setelah menikah dengan Aci, Firgita mendapat kasih sayang dan harta yang melimpah dari Aci. Mulai dari disekolahkan, membeli barang-barang branded, dibelikan mobil dan lain-lain. Dirinya menjalani hidupnya selayaknya seorang konglomerat. Bahkan, Firgita meminta perawatan wajah yang bernilai puluhan juta hingga ratusan juta. Apapun yang diminta oleh Firgita pasti langsung diberikan oleh Aci. Firgita juga pernah berselingkuh, bukan hanya sekali. Hal ini dibenarkan oleh keluarga Firgita. Namun selalu dimaafkan Aci, dan ia selalu memaklumi karena umur Firgita yang masih terlalu muda. Sampai akhirnya, Firgita bertemu dengan lelaki asal Afghanistan yang bernama Mahdi Mehrab. Usianya lebih muda dari Firgita, yaitu 23 tahun. Awal mula Mahdi datang ke Papua, yaitu pada tahun 2021. Namun dirinya hanya pengangguran. Setiap hari Mahdi hanya luntang-lantung dan menjadikan Firgita sebagai ATM berjalannya. Hubungan gelap yang dilakukan oleh Mahdi dan Firgita sudah berlangsung cukup lama. Dari bulan Januari, mereka menjalani hubungan secara diam-diam karena Firgita sudah menikah dengan Aci. Saat mengambil hati Firgita, Mahdi hanya bermodal tampang dan tato manis di tangannya yang bertuliskan, "You are all mine now and I never let you go," simbol cinta VLH. Luluh dengan Mahdi dan dibutakan oleh cinta, dirinya nekat merencanakan tindakan penghilangan nyawa terhadap Aci, suaminya sendiri. Di Jalan Hanurata, Holtekam, Distrik Muaratami, Kota Jayapura.
Senin malam 28 Juni 2021, Mahdi dan Firgita bertemu di sebuah mall. Lalu Firgita dijemput Acik untuk pulang ke rumah. Di tengah jalan, mobilnya dihentikan oleh Mahdi dan Mahdi menyerang Acik. Firgita pura-pura terkejut saat mengetahui mereka dihadang dan tiba-tiba suaminya diserang. Firgita pura-pura panik, kemudian berteriak minta tolong. Lalu warga yang saat itu melewati jalan tersebut menolongnya dan melaporkan kejadian itu kepada pihak yang berwajib. Dan Firgita juga memberikan keterangan palsu. Ia mengatakan diserang 4 orang, padahal yang menyerangnya hanya Mahdi. Dari penyelidikan dan olah TKP, akhirnya polisi menetapkan sang perampok yang bernama Mahdi sebagai tersangka. Penangkapan dilakukan ketika Mahdi hendak pergi meninggalkan Papua dengan tujuan ke kota Makassar. Namun pada saat yang bersamaan, Firgita mendadak pulang ke Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Kepulangan Firgita yang mendadak itu membuat polisi curiga. Karena bukannya dalam kondisi berduka, dirinya malah pulang ke rumah di Nrekang. Polisi pun memburu Firgita ke Nrekang dan menangkapnya pada Sabtu 3 Juli 2021. Firgita ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penghilangan nyawa suaminya sendiri. Sebelumnya, Firgita tidak mengaku bahwa ia terlibat dalam kejahatan penghilangan nyawa suaminya. Ia melimpahkan semua kesalahan kepada Mahdi. Mahdi juga melakukan hal yang sama. Ia mengatakan jika semuanya adalah rencana Firgita. Cinta membara yang mereka agungkan sampai tega mencelakai Acik, Sirna sudah berakhir di penjara. Setelah berkali-kali diinterogasi, akhirnya Firgita mengakui bahwa dirinya turut merencanakan penghilangan nyawa terhadap suaminya. Penghilangan nyawa terhadap Acik sebenarnya sudah direncanakan Firgita dan Mahdi sejak Februari lalu, tapi baru terrealisasi pada Senin 28 Juni 2021. Kini keduanya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polresta Jayapura Kota. Keluarga Acik sangat geram ketika mengetahui bahwa pelakunya adalah Firgita. Mereka tidak menyangka kasih sayang yang diberikan Acik tidak berarti. Firgita tega melakukan hal tersebut kepada Acik. Dalam kasus ini, Firgita dan Mahdi dijerat pasal 338 KUHP dan 340 KUHP tentang pembunuhan dan perencanaan pembunuhan. Mahdi dijatuhi vonis 20 tahun penjara dan Firgita dijatuhi hukuman seumur hidup. Kini Firgita hanya bisa mendekam, menyesali perbuatannya di balik dinginnya jeruji besi. Dan kasus pun berakhir. Oke kawan Via, itu tadi kasus Acik, seorang pengusaha emas di Jayapura, yang kehilangan nyawanya di tangan istri dan selingkuhannya. Dari kasus ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa jangan sekali-kali memainkan kesetiaan seorang pasangan yang sudah sayang dan menerima kita apa adanya. Dan jangan suka berfoya-foya berlebihan untuk kesenangan dunia yang hanya sesaat. Selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir video. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di kasus berikutnya.